Endah, kamu apa kabar? Semoga baik ya dimanapun kamu ya. Aku selalu mendoakan kamu biar cepat selesai masalahmu. Maaf ya, aku bikin konten tentang kamu karena kamu pembawa berkah, bikin rame fitiku. Hah? Apa? Ruben Onsu transfer buat renovasi rumahnya Sarwenda? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial maupun pemberitaan. Hari ini kita akan membahas sosok Ruben Onsu dan Sarwenda yang kembali menjadi sorotan. Kali ini, perdebatan soal biaya renovasi rumah, klaim dana hingga belasan miliar rupiah, bantahan dari kedua kubu, hingga munculnya sosok yang disebut sebagai mantan tupang ayah Sarwenda, membuat publik semakin bingung. Benarkah fakta yang beredar selama ini, atau justru ada potongan informasi yang belum banyak diketahui publik? Di video ini kita juga akan melihat perkembangan terbaru dari pernyataan kuasa hukum kedua belah pihak, berbagai reaksi para kreator konten, hingga bagaimana narasi yang berkembang di media sosial mulai memengaruhi opini publik mengenai konflik yang masih terus berjalan. Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Hah? Sampai 11 miliar? Kata temenku itu Ruben Onsu transfer 11 miliar buat renovasi rumah. Bener ya? Ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Ya kan? Daripada rumahnya sampai kerusakan sayang, eman-eman. Alhamdulillah ya. Belajarlah dari Sarwenda. Buat para wanita di sana ya yang baru menikah atau baru rencana menikah, sekaya apapun suamimu, sedapat mungkin tetaplah memiliki penghasilan. Pernikahan itu sebuah perjalanan yang sangat panjang dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanannya. Setidaknya seorang wanita yang memiliki penghasilan akan lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan, termasuk tidak mau ribut juga dengan urusan harta gono gini jika terjadi perceraian. Ikhlas melepaskan semuanya agar lebih damai dalam menjalani hidup yang baru bersama orang-orang yang mengasihi kita. Begitu ya wanita. Benarkah artis RO akan memenangkan hak asuh anaknya? Nah, ini ada 5 alasan kuatnya. Ini ada 5 alasan kuat. Yang pertama, RO ini memiliki pola asuh yang lebih stabil ya. Dalam psikologi ada konsep namanya secure attachment, kedekatan yang aman. Anak-anak membutuhkan figur yang konsisten, hadir, dan tidak mudah marah. Nah, saya cek dan analisa, RO ini dari perilakunya di publik, ini menunjukkan memiliki kesabaran tinggi ya. Saat diserang, dia jarang membalas. Saat dihina, dia diam. Ini adalah tanda regulasi emosi yang baik. Ciri utama pengasuh yang aman. Sedangkan S, mantan istrinya, ini sebaliknya. Dia nunjukin reaksi emosional yang cepat, menyerang balik, melaporkan akun media sosial, dan berbicara dengan nada defensif. Dalam psikologi, ini adalah insecure attachment yang dapat membingungkan anak. Alasan keduanya, RO ini menggunakan bahasa yang menenangkan ya. Dalam NLP ada prinsip bahwa kata-kata menciptakan realitas. Cara seorang berbicara mencerminkan peta dunianya. Dan RO di setiap wawancara itu sering menggunakan kata-kata seperti sabar, doa, semoga, dan anak. Ini adalah bahasa proses. Dia melihat masa depan sebagai sesuatu yang bisa diperbaiki dengan kesabaran. Nah, sedangkan S ini lebih sering menggunakan kata-kata seperti saya, hak, mereka, dan fitnah. Ini adalah bahasa eksternal. Artis S ini melihat dunia sebagai ancaman yang harus dilawan. Menurut analisa saya, anak-anak ini membutuhkan figur yang membawa ketenangan, bukan konflik. Bahasa ayahnya, RO ini, menciptakan rasa aman. Bahasa S, ibu dari anak-anak ini, menciptakan ketegangan.
Kemudian alasan ketiga, RO ini menunjukkan pola niteni ya. Dia lebih ke introspeksi diri. Merinding gua guys, merinding gua, ya Allah ya Rob. Ruben Onsu gila, kasihan banget sumpah. Itu sih jahat banget sih guys. Kenapa Mamski sedih banget? Demi Allah ya, jujur Mamski. 2 bulan yang lalu Mamski duduk denger nih ada tentang Ruben Onsu. Masih belum tahu yang dalam kasusnya ini tuh kayak apa. Mamski duduk sama teman-teman Mamski, nggak usah sebut namanya lah, orang film, orang TV, orang film, orang lama lah, senior. Dan dia juga nggak tahu kayaknya. Dia cuma bilang gini, yakin lo Mbak mau ngangkat kasusnya si Ruben? Itu kan dia lagi katanya gitu, yang mangkir udah nganggunin itunya, nyekolahin sertifikat rumahnya. Itu buat bisnis dia, tapi dia nggak ngerti bisnis. Itu yang beredar. Demi Allah, aku dengernya sampai gini. Masa Ruben kayak gitu? Iya, udah gitu dia nggak mau bayar lagi loh katanya gitu. Sekolahnya anak-anaknya dia. Dia udah berapa bulan tuh dia nggak mau bayar. Dia bangkrut itu. Gue diem aja. Gue bilang gue kayak nggak percaya gitu. Kayak kasihan tahu itu keluarganya si itu anak-anaknya dia. Sama ini disamperin sama debt collector. Mamsi pulang ke rumah, Mamsi mikir, apa iya Ruben Onsu kayak gitu loh. Setahu gue tuh Ruben Onsu gak kayak gitu. Terus gue pelajarin tuh malam itu, 2 hari 2 malam gue baca semua. Gue cari beritanya Ruben tuh. Sampai gue ketemu si Fitinya Bang Minola. Mulai tuh gue ke belakang, gue mundur, gue perhatiin semua video, gue liatin. Terus Bang Minola gue ikutin, gue follow, gue lihat dari sosmednya Bang Minola, fakta-faktanya apa sih Ruben. Ternyata, dan karena gue gak yakin Ruben tuh sejahat itu gitu loh, sejahat itu, sebokeh itu, sebangkrut itu, gue gak yakin. Ada kebesaran hati itu kewajiban, karena kalau kebesaran hati artinya given. Tarik napas dulu. Udah beberapa minggu terakhir ini ya, berita tentang RO dan mantan istrinya SW ini berseliweran di sosial media, di mana-mana rame banget. Cuman di sini aku bukan mau membahas gosip personal tentang si artis A atau artis B kayak gitu. Aku di sini mau bahas ke pola NPD-nya. Jadi memang salah satu dari pasangan itu memang ada yang punya pola NPD, ya, textbook banget. Pokoknya NPD ini menganggap hubungan sosial antar manusia itu sebagai alat untuk memuaskan egonya. Jadi dia akan pilih-pilih orang yang akan dia target, orang-orang yang akan dia deketin itu adalah orang-orang yang memiliki manfaat bagi dia. Entah manfaat harta bisa diambil, entah manfaat populer, jadi dia bisa kecipratan populernya, entah manfaatnya berupa tampan, jadi dia punya pasangan tampan supaya bisa dibanggakan dan dipuji-puji oleh orang lain. Wah, kamu ini ya, pasangan kamu ganteng dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Atau orang sukses, cari pasangan yang sukses kayak gitulah. Pokoknya dia selalu mencari hubungan dengan orang lain itu yang bisa dia manfaatkan, bisa diambil, dia peres seperes-peresnya, pokoknya sampai habis, sampai titik terakhir ya, sampai tetes terakhir dia peres. Terus kalau udah nggak berguna dibuang. Ya begitulah NPD. Jadi orang lain itu sama dia nggak dianggap sebagai manusia, tapi dianggap sebagai alat yang bisa memuaskan dirinya. Apakah orang itu berguna atau tidak? Nah, itulah penilaian si NPD. Terus kalau korbannya NPD ini sudah tidak berguna lagi bagi si NPD, maka ya udah dibuang dan dia akan playing victim, memutarbalikkan seakan-akan yang salah ini adalah si korban. Ya, teman-teman, setelah mengikuti seluruh isi video ini dari awal sampai akhir, saya ingin menyampaikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini adalah opini saya sebagai kreator reaksi berdasarkan informasi yang muncul dalam video yang kita tonton bersama, bukan sebagai sebuah kebenaran mutlak ataupun kesimpulan hukum. Kalau saya melihat kasus ini, yang paling menarik bukan hanya soal angka miliaran rupiah yang diperdebatkan, melainkan bagaimana sebuah persoalan rumah tangga yang awalnya bersifat privat, akhirnya berkembang menjadi konsumsi publik.
Ketika masing-masing pihak mulai menyampaikan versinya melalui kuasa hukum, wawancara, maupun pemberitaan media, masyarakat otomatis mulai membentuk kubu-kubunya sendiri. Ada yang langsung percaya kepada Ruben Onsu, ada juga yang tetap membela Sarwendah. Padahal sebagai orang luar, kita sebenarnya hanya mengetahui sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Menurut saya, masyarakat juga perlu berhati-hati ketika mendengar analisis-analisis yang beredar di media sosial. Dalam video tadi ada beberapa pihak yang mencoba membaca karakter seseorang hanya dari potongan wawancara, bahasa tubuh, bahkan pilihan kata. Secara pribadi, saya kurang nyaman apabila seseorang langsung diberi label tertentu hanya berdasarkan pengamatan dari luar. Kepribadian manusia sangat kompleks. Apa yang terlihat di depan kamera belum tentu menggambarkan keseluruhan kondisi seseorang. Karena itu, saya memilih untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah, hanya berdasarkan potongan video. Di sisi lain, saya juga merasa bahwa perang narasi seperti ini bisa sangat melelahkan. Hari ini muncul satu klaim, besok muncul bantahan, lusa muncul lagi penjelasan baru. Akibatnya masyarakat dibuat terus mengikuti perkembangan tanpa pernah benar-benar mengetahui duduk persoalan secara utuh. Inilah yang menurut saya menjadi tantangan ketika sebuah konflik pribadi berubah menjadi konsumsi publik. Setiap pernyataan akan ditafsirkan berbeda-beda oleh orang yang berbeda pula. Kalau memang benar ada perbedaan pendapat mengenai biaya renovasi rumah, saya berharap semuanya bisa dibuktikan dengan data, dokumen, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya berdasarkan asumsi atau opini. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang paling pandai berbicara di depan kamera, melainkan siapa yang mampu menunjukkan bukti ketika diperlukan. Saya juga merasa kasihan kepada anak-anak yang secara tidak langsung ikut menjadi perhatian publik. Mereka tentu tidak memilih untuk berada dalam situasi seperti ini. Ketika orang dewasa saling menyampaikan versinya masing-masing, seringkali yang paling terdampak justru anak-anak. Mudah-mudahan apapun hasil dari proses hukum yang sedang berjalan nantinya, benar-benar mempertimbangkan kepentingan mereka sebagai prioritas utama. Yang juga membuat saya berpikir adalah bagaimana media sosial sekarang begitu cepat membentuk opini. Satu potongan video berdurasi beberapa detik bisa langsung membuat seseorang dipuji habis-habisan atau dihujat tanpa ampun. Padahal setelah beberapa hari muncul informasi baru yang ternyata mengubah sudut pandang kita. Karena itu, saya selalu berusaha mengingatkan diri sendiri agar tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Menurut saya, dalam kasus seperti ini, publik juga sebaiknya memberikan ruang kepada proses hukum. Kalau memang ada sengketa mengenai aset, biaya renovasi ataupun persoalan lain, biarlah semuanya diperiksa sesuai mekanisme yang berlaku. Kita boleh berdiskusi, tetapi jangan sampai berubah menjadi fitnah atau menyerang pribadi seseorang tanpa dasar yang jelas. Saya pribadi juga melihat bahwa baik Ruben Onsu maupun Sarwendah sama-sama memiliki pendukung yang sangat besar. Apapun yang mereka ucapkan hampir selalu mendapatkan pembelaan dari penggemarnya. Hal seperti ini sebenarnya wajar, tetapi jangan sampai fanatisme membuat kita menutup mata terhadap kemungkinan bahwa setiap pihak bisa saja memiliki sudut pandang yang berbeda. Hal lain yang menarik perhatian saya adalah bagaimana setiap perkembangan kecil langsung menjadi bahan konten oleh banyak kreator. Ini menunjukkan besarnya rasa ingin tahu masyarakat terhadap kehidupan para figur publik. Namun sebagai penonton, kita juga perlu lebih kritis. Jangan langsung percaya hanya karena sebuah narasi terdengar meyakinkan. Selalu bandingkan dengan informasi dari berbagai sumber agar tidak mudah terbawa arus. Kalau saya diminta berpihak kepada siapa, sejujurnya saya memilih menunggu perkembangan berikutnya. Saya lebih nyaman melihat bukti yang benar-benar dapat diverifikasi daripada membangun keyakinan berdasarkan emosi sesaat. Bagi saya, menjaga sikap kripus jauh lebih penting daripada ikut larut dalam perdebatan yang belum tentu seluruh faktanya kita ketahui. Yang pasti saya berharap konflik ini bisa segera menemukan jalan keluar yang terbaik. Tidak ada konflik keluarga yang benar-benar menyenangkan untuk disaksikan. Semoga semua pihak dapat menyelesaikan persoalan mereka dengan kepala dingin, menghormati proses hukum dan tetap mengutamakan kepentingan anak-anak serta keluarga besar yang ikut terdampak. Terakhir,
Saya ingin mengingatkan bahwa video ini adalah konten reaksi dan opini. Tujuan saya bukan menghakimi siapapun, melainkan mengajak kita semua berpikir lebih kritis terhadap informasi yang beredar. Kalau nanti muncul fakta baru, tentu opini saya juga bisa berubah, karena saya ingin tetap mengikuti perkembangan berdasarkan informasi terbaru, bukan mempertahankan pendapat hanya karena ego. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, bagaimana melihat perkembangan kasus Ruben Onsu dan Sarwendah yang semakin ramai ini? Apakah kalian menilai masing-masing pihak sudah menyampaikan argumennya dengan baik, atau justru masih banyak pertanyaan yang belum terjawab? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan santun, saling menghargai dan tidak saling menyerang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan tentunya subscribe ke channel Analisis Sengit agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.